Ya, oke, sekarang kita mengerjakan latihan soal yang membandingkan pecahan. Di sini ada tandanya, kalian harus masih ingat. Tanda yang ini artinya lebih besar, ini artinya lebih kecil, kemudian yang ini sama dengan. Kita coba yang A. Ini sudah jelas ya, ini ada gambarnya, ini tinggal kita tentukan saja. Ini bentuk pecahannya, berarti yang diwarnainya ini ada satu bagian, sedangkan total keseluruhan ini ada 4 kotak. Berarti ini 1/4. Kemudian yang di sampingnya ini yang diwarnai ada 3 bagian, totalnya ada 4 bagian, berarti ini 3/4. Ini kita tinggal lihat 1/4 dengan 3/4. 1/4 ini lebih besar atau lebih kecil dari 3/4? Ya, lebih kecil. Berarti tandanya nih, jangan sampai tertukar. Ini lebih kecil. Kemudian yang lingkaran, satu lagi contohnya. Ini lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Yang diwarnai ini ada 4 bagian. Berarti 4/5. Kemudian ini lingkaran satunya lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 bagian. Yang diwarnai ada 4 bagian. Berarti 4/6. Sekarang kita lihat. 4/5 ini dengan 4/6 ini kalau berdasarkan gambar lebih besar mana? Apakah 4/5 atau 4/6? Iya, lebih besar yang ini ya, yang 4/5. Jadi 4/5 nilainya lebih besar. Ingat tandanya jangan sampai tertukar. Oke, yang C sama yang D-nya kerjakan sendiri. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Seperti yang tadi saat zoom sudah dijelaskan. Contoh yang A, 4/7 titik-titik 2/7. Karena penyebutnya sama-sama 7, kita hanya tinggal lihat pembilangnya. Pembilangnya ini ada 4 dan 2. 4 dengan 2 ini lebih besar apa lebih kecil? Ya. Nah, angka 4 ini berarti 4 lebih besar dari 2/7. Ya. Kemudian ini penyebutnya juga sama, ini yang B, 7/12 titik-titik 7/12. Karena sama, berarti kita tulis sama dengan. Kemudian ini nih, yang C, 10/15 dengan 14/15. Kita lihat lagi, kalau penyebutnya sama, kita tidak usah repot-repot. Tinggal melihat si pembilangnya. 10 ini lebih besar atau lebih kecil dari 14? Iya, lebih kecil. Ingat tanda jangan terbalik, ini lebih kecil. Nah, kalau yang berbeda penyebutnya, contoh yang G, 3/4 dan 2/6. Nah, ini kan beda penyebutnya. Kita pakai cara yang paling mudah, yaitu dengan mengalihkan. Mengalihkan silang. 3 dikali 6. Berarti 3 dikali 6 berapa? 18. Kita simpan di atas 3/4-nya ya, karena kan yang dikalikan 3 dikalikan 6. Kemudian satunya lagi 4 dikalikan 2. 4 kali 2, 8. Nah, si 8-nya ini kita simpan di atas 2/8 karena yang dikalikan 4 dan 2. Sekarang kita tinggal lihat yang atasnya. Ada angka 18 dan ada angka 8. 18 ini lebih besar atau lebih kecil dari 8? Iya, lebih besar. Nah, jadi kita tinggal tulis aja gini tandanya. Berarti 3/4 lebih besar dari 2/6. Miss masih bingung? Oke, kita coba yang I. 4/5 dengan 8/10. Sama caranya kayak tadi, kita kalikan silang. 4 dikalikan 10, 40, simpan di atas angka 4/5. Kemudian 8 dikalikan 5, 40. Kita simpan di atas angka 8-nya. Nah, tinggal ini hasilnya kita bandingkan. 40 dengan 40 sama nilainya, jadi sama dengan. Jadi 4/5 sama dengan 8/10. Oke, sisanya kalian kerjakan. Kemudian yang nomor 3. Tuliskan urutan pecahan-pecahan berikut pada garis bilangan. Nah, ini karena garis bilangan, kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya 6. Berarti dalam satu garis bilangan ini kita membaginya menjadi 6 bagian sama besar sama kecilnya. Ini sudah dibagi 2, berarti tinggal membuat supaya jadi 3 bagian. 1, 2, 3,
Ini dibagi 3 lagi jadi 6 ya. Jadi dari 0 ini 1/6 kita urutkan, 2/6, kemudian 3/6, 4/6, kemudian 5/6 ya. Kita lihat, tuliskan urutan pecahan berikut pada garis bilangan. Berarti 3/6 ini kita sudah ada ini. Ini berarti sini ada 1/6, kemudian 3/6, kemudian 4/6. Sama yang bawahnya juga. Ini penyebut, kita lihat penyebutnya, ini penyebutnya 8. Berarti di garis satu garis bilangan ini kita buat menjadi 8 bagian. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Kita urutkan. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, kemudian 7/8. Kita lihat di sini 1/8 ini kita sudah tuliskan, kita lingkari, kemudian 4/8 yang mana yang ini, dan 7/8. Nah, sisanya kalian kerjakan ya. Kemudian urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, kalau ini karena penyebutnya sama, kita hanya tinggal melihat dari pembilangnya. Ada 6, 7, 3. Berarti yang paling besar yang mana? Berarti 7/8, kemudian 6/8, dan terakhir 3/8. Nah, kalau penyebutnya berbeda, misalkan yang E, 7/10, 2/5, 1/2. Yang E ini, nah caranya kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut yang paling besar berapa? Nah, ini 10. Berarti kita buat si penyebut 2/5 dan 1/2 ini menjadi per 10. Caranya gimana? Kita kalikan. Ini 2/5. 2/5 berarti untuk menjadi 10 berarti dikalikan 2. Kalau bawah dikalikan 2, atas juga sama dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Kita sudah dapat ini 4/10. Kemudian 1/2. Kita kalikan juga. 2 dikalikan berapa supaya hasilnya jadi 10? Kalau bawah dikalikan 5, atas juga sama berarti dikalikan 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 10, 10. Nah, ini kita sudah dapat 4/10, 5/10 untuk pecahannya. Dari yang terbesar, yang paling besar berarti ini 7/10. 7/10, kemudian berapa lagi? Nah, 5/10 berarti nilainya yang ini ya, yang 1/2. 5/10, dan terakhir berarti yang ini 2/5, ini nilainya 4/10. 2/5. Oke, sisanya kalian kerjakan ya.